Sebagai raja yang bernama Prabu Manduwangi. Beliau terkenal dengan kegemarannya berburu di hutan. Suatu hari saat ia sedang berburu babi hutan, mana suara babi hutan teman-teman? Nah, saat itu anak-anak dia tersesat di hutan. Nah, saat tersesat di ujung sana terdapat wanita cantik. Beliau menghampirinya dan berkata kalau ingin mencari jalan keluar dari hutan misterius tersebut. Nah, wanita ini menjawab, aku sudah lama tinggal di sini. Aku tahu jalan mana untuk keluar dari hutan misterius ini. Tapi aku memiliki syarat untukmu. Tinggallah bersamaku di hutan untuk beberapa waktu. Akhirnya mereka berdua menyepakati hal tersebut. Nah, mereka datanglah ke rumah si wanita cantik ini. Ternyata rumah yang tersebut adalah kerajaan siluman penguasa hutan. Karena terlalu cantik, perjanjian tersebut diingkari dan dia tinggal lebih lama dari yang dijanjikan tersebut. Dan akhirnya mereka menikah. Akhirnya Prabu Siliwangi memutuskan kembali ke kerajaannya. Warganya pun sangat senang karena mereka mengira rajanya sudah meninggal dunia. Ternyata rajanya masih hidup. Halo rakyatku. Sampurasun. Karena banyaknya pekerjaan yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi, dia akhirnya lupa kalau dia punya istri di hutan. Selama berbulan-bulan berlalu, tiba-tiba suatu malam terdengar suara bayi di depan kamar Prabu Siliwangi. Akhirnya Prabu Siliwangi membuka pintu. Ternyata ada bayi di sana. Dia bingung, itu anak siapa ya? Terus tiba-tiba muncullah wanita cantik yang merupakan istrinya. Dia kaget. Tanpa berkata apapun, istrinya berbicara. Rawatlah dia. Ia adalah anak kita. Ia berwujud manusia. Sebenarnya aku adalah siluman penguasa hutan. Prabu Siliwangi kaget mendengarnya, tetapi tanpa berkata apapun dia pergi. Dan akhirnya Prabu Siliwangi mengambil anaknya dan dia berkata, bayi cantik ini akan memberi nama Putri Kandita. Putri Kandita selama bertahun-tahun tumbuh menjadi wanita yang dewasa, baik hati dan cantik. Mukanya tersebut membuat Prabu Siliwangi gagal move on, guys. Akhirnya suatu hari dia bingung karena dia belum punya anak laki-laki untuk meneruskan katanya. Dia bilang kepada Putri Kandita, putriku, bolehkah ayah menikah lagi untuk mendapatkan pewaris tahta? Putri Kandita menjawab, tidak apa-apa ayah, kalau ini demi kerajaan, aku izinkan. Akhirnya Prabu Siliwangi nikah lagi bersama Dewi Mutiara. Itu setelah beberapa bulan kabar baik datang. Putri Kandita hamil bayi laki-laki. Nah, namanya Bumil kan cerewet ya, mau ini mau itu. Dan tapi ada permintaan yang tidak bisa dikabulkan oleh Prabu, yaitu mengasingkan Putri Kandita dari kerajaan. Karena Putri Kandita terlalu disayang, dia merasa kasarnya terbagi menjadi dua. Dia marah dan dia akhirnya ke dukun. Dia berkata kepada dukun, lakukanlah cara apapun agar Putri Kandita diasingkan dari kerajaan. Bayaran untuk ini tidak mahal, maka bayarlah aku sesuai
yang kau minta. Akhirnya perjanjian itu disepakati, dan pada malam hari ada asap-asap dan juga bau tidak enak di kamar Putri Kanita. Pada pagi harinya badannya bintik-bintik merah, dan dia berkata pada ayahnya, "Ayah, tolong panggilkan tabib." Akhirnya ayahnya memanggilkan tabib, tapi tidak ada tabib yang bisa menyembuhkannya. Dewi Mutiara pun akhirnya berkata kepada Prabu Siliwangi, "Daripada penyakit tersebut tersebar di kerajaan, asingkan saja Putri Kanita." Dan akhirnya dengan berat hati Putri Kanita diasingkan. Dan setelah beberapa perjalanan menjauhi istana, dia tibalah di situ. Dan tiba-tiba saat dia memohon pertolongan kepada Tuhan, datanglah cahaya. Ternyata ibunya merupakan putriku Kanita. Datanglah ke laut selatan. Akhirnya dengan rasa percaya kepada ibunya, Putri Kanita datang ke laut selatan. Anak ayam merah yang tumbuh di peternakan. Dia tumbuh menjadi anak ayam yang rajin, dan dia suka bekerja sepanjang hari. Di peternakan itu, dia tinggal dengan kucing, anjing, dan kuda. Mereka sangat tidak suka bekerja. Kucing suka tidur di bawah sinar matahari yang hangat, dan anjing suka tidur sambil berteduh. Sedangkan kuda, dia hanya suka menonton televisi sepanjang hari. Akhirnya, pok. Suatu hari, sang ayam melihat buah raspberry yang sudah panen. Wah, raspberry sudah panen. Yummy. Kita bisa membuat buah raspberry yang enak bersama. Sang ayam pun bergegas berlari ke tempat teman-temannya. Cepet. Teman-teman. Hai. Aku melihat buah raspberry yang sudah panen di sana. Kita bisa membuat buah raspberry bersama yang enak. Sekarang siapa yang mau membantuku memetik buah raspberry? Tapi jawaban teman-temannya tidak sesuai. Oh, teman-temannya itu. Anjing menjawab, "Bukan aku sedang sibuk bermain." Tidak mau, aku mau ngantuk ayam. Dia pun menjawab, "Bukan aku sedang sibuk menonton televisi." Pok, baiklah, aku akan mengerjakannya sendirian. Sang ayam pun pergi memetik buah raspberry sendirian. Lalu setelah selesai, dia berlari lagi di tempat teman-temannya. Oke, kita butuh tepung, gula, susu, dan mentega. Siapa yang mau membantu aku mencari bahan-bahan itu? Tanya ayam. Kucing menjawab, "Gak mau, aku capek." Anjing, "Gak mau, aku sedang sibuk bermain." Udah, dan aku masih mau nonton TV. Ya udah, aku kerjain sendiri aja. Ayam pun berjalan ke dapur, mengambil tepung dan gula, dan dia berjalan ke kulkas, mengambil susu dan mentega.
Dia menuangkan bahan-bahannya ke dalam mangkuk. Lalu ayam bertanya lagi kepada teman-temannya, teman-teman, siapa yang mau membantu aku mengaduk adonan agar lebih enak? Aku. Kucing menjawab, capek ah. Anjing, gak mau, aku masih mau main. Udah. Ih, gak mau, masih mau nonton TV. Lalu ayam pun pok, pok. Ya udah. Aku aja. Dia pergi sendiri. Dia mengaduk semua adonannya agar lebih creamy dan halus. Setelah adonan siap, dia menuangkan buah raspberry perlahan dan mengaduknya agar tidak. Mendatangi si Raja Babi ini yang sangat ganas. Lalu dia tidak sengaja melihat si kancil. Hei kancil, dari mana saja kau? Aku hanya jalan-jalan, menyusuri hutan. Kenapa kamu tidak mengajakku? Aku lebih suka jalan-jalan sendirian. Mengapa harus mengajakmu? Gitu katanya. Mendengar jawaban si kancil, si Raja Babi sangat tersinggung dan sangat marah. Dia memasang muka yang sangat cemberut. Kenapa kamu berani bilang seperti itu? Apa kamu tidak tahu? Aku ini adalah Raja Babi. Aku sangat ditakuti loh di hutan ini. Lalu si Raja Babi sangat marah. Tiba-tiba perutnya lapar, ingin memakan si kancil. Serem gak sih teman-teman? Dagingmu nampaknya sangat lezat. Bolehkah aku makan? Ini kata kancil, boleh saja, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bertanding denganku. Jika kamu menang, kamu boleh habiskan dagingku. Tapi jika aku yang menang, kamu harus tunduk padaku. Lalu keesokan harinya, Babi dan kancil bertarung. Sebelum bertarung, ada singa, ada burung, jerapah bersorak riang. Tapi sebelum si kancil untuk bertanding, si kancil kemarin bikin topeng terbuat dari kayu. Topengnya sangat mirip dengan wujud wajahnya. Orang itu memiliki bahan dari kayu yang sangat keras. Teman-teman, si kancil sudah memakai topeng yang terbuat dari kayu yang sangat keras. Lalu si babi mulai menyerang kakinya untuk menyerang si kancil. Jeder, jeder, jeder. Lalu anehnya si kancil tidak menghindar sama sekali. Dia justru hanya diam dan kembali menantang. Lalu babi nampak mulai geram. Kenapa masih babi lagi? Dia lamaan si babi hidungnya mulai berdarah dan dia mulai kesakitan. Lalu akhirnya si Raja Babi mengakui kekalahannya.